Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini luar biasa, semua sehat ya, semua siap, sudah mandi semua, tidak ada yang masih pakai baju tidur atau masih belum mandi bahkan. Nah, biarlah adik-adik didapati semua udah siap dengan Alkitabnya dan siap untuk mendengar firman Tuhan. Pada pagi hari ini, Misyani akan bercerita tentang pribadi yang bernama Rasul Paulus. Paulus adalah penulis di dalam kitab Perjanjian Baru. Hampir semua kitab ditulis oleh Rasul Paulus. Pada waktu ini kita akan melihat Kisah Para Rasul 27. Judul perikopnya adalah Paulus berlayar ke Roma. Kenapa Paulus berlayar ke Roma? Rupanya Rasul Paulus ini ditawan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, dan bahkan mereka mau membunuh Rasul Paulus. Kenapa mereka mau membunuh Rasul Paulus? Karena Paulus memberitakan akan jalan Tuhan, bahwa akan ada kebangkitan ketika kita percaya Yesus, dan itu sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi Paulus tidak menyerah untuk terus memberitakan Injil. Adik-adik masih ingat Injil itu apa? Injil itu adalah kabar gembira, berita sukacita karena Yesus ada di dalam dunia dan pemerintahan Allah kita ada di dalam dunia ini. Paulus rela mati untuk Injil itu semakin besar tersebar di seluruh dunia sampai dengan waktu ini. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Paulus tidak menerima begitu saja untuk dia dihakimi, dihukum mati. Dia minta sebuah keadilan. Bahkan dia mau menghadap kaisar pada waktu itu, pemimpin tertinggi di dalam sebuah kerajaan Roma. Nah, sehingga wali negeri atau wali kota pada waktu itu yang bernama Festus, dia mengizinkan untuk Rasul Paulus naik banding. Nah, dalam perjalanannya apa yang terjadi? Kapal itu menghadapi angin sakal, angin badai yang begitu kencang sekali. Nah, sebelumnya Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 27 itu berkata, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi kebenaran ini tidak diterima oleh orang-orang yang ada di kapal itu, saudara. Oleh nahkodanya, oleh penjaga penjaranya, sipir penjara yang waktu itu mendampingi Paulus untuk berangkat ke sana, itu tidak mendengarkan. Mereka tetap saja berangkat berlayar dari Kreta, ya. Terakhir mereka ada di satu pulau namanya Pulau Kreta, dan mereka akan menuju ke Roma. Kalau adik-adik lihat ada di Alkitabmu, kalian lihat di sini. Nah ya, seperti ini ya. Ini Laut Tengah. Laut Tengah. Jadi Kreta tuh ada di sini. Nah, sedangkan tujuan mereka ada di Roma. Di Roma ya. Mereka harus pergi ke Roma di daerah sini. Nah, mereka menghadapi yang namanya angin badai, saudara. Nah, apa yang terjadi? Ketika angin itu terus ada, mereka terapung-apung. Kapal mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka tetap ada di dalam kapal itu sampai mereka putus asa. Tetapi apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 27 ayat yang ketika sudah berlama-lama ada di dalam kapal, nggak bisa berlabuh ya, karena dia terus ditimbus gelombang angin kencang seperti itu. Nah, Paulus itu berdiri di tengah-tengah mereka karena sudah berapa hari lamanya mereka tidak makan. Mereka ada di atas kapal dan mereka terombang-ambing di lautan, di tengah lautan, dan mereka nggak makan. Kebayangkan adik-adik pasti lapar sekali dan kondisinya lemah sekali. Nah, Rasul Paulus berdiri, dia berkata begini, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini, dikatakan. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Nah, apa yang terjadi adik-adik ketika
di dalam kapal. Kapal itu seperti di dalam kehidupan kita sekarang. Ketika ada pandemi corona ini, semua orang takut, semua orang, aduh nanti aku sakit dan bahkan bisa mati. Tapi ketika kita memiliki firman dan kita percaya, kita harus katakan, jangan takut, karena tidak ada seorang pun di sini yang akan mati. Karena apa? Karena karunia Allah yang memberikan setiap mereka yang ada bersama-sama dengan kita itu menjadi selamat. Karena kita mendoakan mereka, karena kita percaya kepada Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Dia Allah yang memiliki karunia untuk selalu menjaga kehidupan setiap orang-orang yang kita cintai, baik itu keluarga kita, baik itu teman-teman kita, dan lingkungan di mana kita ada. Teruslah berdoa karena Tuhan memakai hidup kita. Nah, apa yang terjadi? Setelah lamanya 14 hari di tengah-tengah laut, tidak tahu mau berlabuh kemana, dan tidak bisa berlabuh juga karena terus dibawa oleh angin kencang, oleh angin sakal seperti itu. Mereka pasrah aja di tengah-tengah laut itu, mau gelombang laut itu mau membawa mereka kemana. Sampai pada malam yang ke-14 itu, lalu Rasul Paulus mengajak mereka semua untuk makan, karena mereka tidak makan sudah selama itu. Sudah 14 hari lamanya, kamu menanti-nantikan saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak ada seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semua, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati orang-orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Wow, banyak juga ya, di dalam kapal itu ada 276 jiwa. Dan janji Tuhan tuh sungguh-sungguh digenapi. Tidak ada dari mereka satu orang pun, sampai nanti adik-adik baca ya, mereka tiba di Malta Island, itu tidak ada di Pulau Malta, tidak ada yang mati. Satu orang pun tidak ada yang mati. 276 terpelihara dengan luar biasa. Kuncinya adalah ketika kita percaya kepada Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Lama atau cepat, pasti terjadi. Nah, ketika Paulus terima firman Tuhan, tidak langsung tiba-tiba langitnya menjadi cerah, ya kan? Gelombangnya berhenti, dan mereka semua selamat. Tapi butuh waktu. Adik-adik lihat, sampai kurang lebih 14 hari lamanya mereka ada di atas perahu, di atas kapal, di tengah-tengah laut. Tapi adik-adik ingat bahwa firman Tuhan itu pasti terjadi. Dan kuncinya adalah ketika Rasul Paulus berkata, kamu sudah 14 hari lamanya tidak menanti-nantikan saja dan menahan lapar, tidak makan. Nah, jadi di dalam setiap apapun yang dihadapi, jangan pernah tidak makan. Makan di sini bukan hanya sekedar kita makan jasmani untuk tubuh, tapi makanan roh, yaitu firman Tuhan, menjadi hal yang penting, menjadi hal yang utama. Karena inilah yang membuat Rasul Paulus terus kuat. Rasul Paulus terus percaya bahwa dia dan orang yang ada di dalam kapal yang bersama dengan dia tidak mati. Karena firman Tuhan sudah berkata, karunia Allah yang membuat setiap orang yang bersama-sama dengan kau semua menerima keselamatan dan tidak ada yang mati. Sungguh-sungguh itu digenapi. Biarlah pada waktu ini iman setiap kita semua dibangkitkan. Adik-adik terus berdoa buat orang tuamu, buat kakakmu atau buat adikmu, atau buat dirimu juga dan buat orang-orang di sekitarmu, untuk terus memiliki hati yang selalu percaya, iman yang teguh. Karena kita mengandalkan Tuhan Allah yang dahsyat, Dia tidak pernah ingkar akan janjinya. Pegang itu dengan baik-baik ya.
dan percaya. Deklarasikan bersama Misiani pada pagi hari ini. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan bahwa firman-Mu ketika Engkau sudah berkata-kata, itu pasti terjadi. Dan taruh di dalam diriku, taruh di dalam rohku satu keyakinan bahwa pada waktu Tuhan, semua, setiap apapun juga akan mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu, bagi orang-orang yang mencintai-Mu. Terus hidup di dalam roh dan firman, maka engkau akan hidup dan menjadi kuat. Teruslah jadi berkat, teruslah jadi kehidupan, teruslah menjadi terang, teruslah menjadi garam bagi setiap dimanapun engkau berada. Tuhan menyertai adik-adik, menyertai kita semua, menyertai keluargamu, menyertai seluruh perjalanan hidupmu. Tuhan buat berhasil. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan saat ini selalu memelihara adik-adik dari mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur, di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. God bless you. Terus hidupi firman Tuhan ini, Kisah Rasul 27. Adik-adik akan lihat di sana ceritanya, dan luar biasa bagaimana Tuhan berkarya dengan luar biasa, dengan dahsyat. God bless you all. Tuhan berkati dan Tuhan cukupi semua apa yang adik-adik perlukan, apa yang keluarga kalian butuhkan. Semua Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Dah, sampai ketemu lagi ya. God bless you. Bye-bye, bye-bye.